Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Budir Budi, di mana channel ini membahas khusus tentang ayat-ayat Al-Quran. Kali ini akan saya bawakan sebuah ayat di surat Isra. Ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci, Zat yang menjalankan biabdihi pada hambanya lailan pada suatu malam. Minal masjidil haram, dari masjid haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjid Aqsa yang jauh di Palestina. Yaitu masjid yang kami beri, alladzi barakna, kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan kepadanya, min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Subhana adalah merupakan isim yang mabni, artinya tidak bisa berubah. Tadi di fathah terus, meskipun kedudukannya sebagai apa, tapi dia tetap di fathah karena dia mabni. Lawannya mabni adalah mu'rab, berubah-ubah. Ini mabni ini banyak sekali, seperti isim isyarah. Isim isyarah seperti hada, hadihi. Kemudian isim istifham, isim yang untuk bertanya, seperti ma, hada, dan sebagainya. Itu juga mabni, tidak bisa berubah. Demikian juga isim domir, kata ganti seperti wa, huma, itu tidak bisa berubah kedudukannya. Tidak bisa mu'rab karena dia itu mabni. Maha Suci, Zat yang telah menjalankan, asra ini menjalankan, berjalan di waktu lain. Ini daripada fi'il madinya Sara yasri, tapi diikutkan pada wazan af'ala, jadi asra. Jadi kalau sara berjalan, kalau asra menjalankan. Jadi dia itu punya maf'ul bih. Maf'ul bihnya ini bi'abdihi, hambanya. Jadi Maha Suci, Zat yang telah menjalankan pada hambanya lailan, suatu malam. Dari mana? Minal masjidi, dari masjid Al-Harami di Makkah, ilal masjidil aqsa, di masjid yang jauh. Jaraknya ya ribuan kilo itu dalam satu malam.
di mana Masjid Aqsa itu sekelilingnya alladzi barakna haulahu yang diberkahi. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan daripada bukti-bukti kekuasaan kami. Jadi lailan, tidak lailin, lailan ini adalah huruf zaman. Huruf ya zaman menunjukkan waktu. Bi'abdihi lailan, tidak lailin tapi lailan. Minal masjidil haram, dari Mekah, masjid yang ada di Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjid yang jauh, Aqsa. Nah, masjid yang jauh, apakah dulu pada zaman Nabi itu sudah ada masjid? Itu banyak yang bertanya-tanya. Belum ada kan? Nah, ini kan menunjukkan bahwa suatu saat nanti itu sinagoga itu akan menjadi masjid. Inilah keunggulan Al-Quran, di mana benar-benar dia itu wahyu dari Allah. Karena ia telah menunjukkan bahwa suatu saat nanti sinagoga itu akan menjadi masjid. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami beri berkah haulahu, sekelilingnya. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan ayatina, bukti-bukti kekuasaan kami. Kalau orang-orang modern yang ahli fisika, mereka rada ngeyel. Tapi tidak yang beriman loh. Kalau yang beriman segala sesuatunya mesti percaya. Bagaimanapun juga kalau ada Al-Quran berkata begitu, memang begitu. Tapi ini orang-orang yang kafir, ahli fisika yang kafir itu nggak mungkin orang berjalan di malam hari hanya dalam semalam kemudian bisa naik ke langit. Nggak mungkin. Mana mungkin itu bisa terjadi? Itu orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang yang percaya, Allah Maha Bisa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha segala-galanya. Jadi bisa saja Allah menjalankan, memergikan hambanya itu dari Mekah yang jauhnya ribuan kilo sampai ke Palestina. Ya, sampai ke Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Jadi pernah nggak kita mendengar cerita bahwa ketika pasukan atau ketika Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama tentaranya, kemudian pada suatu tempat ada jin ifrit yang mengatakan bahwa dia mampu membawakan singgasana Ratu Balkis yang jauhnya ribuan kilo hanya dalam sekedip mata. Ini kekuatan jin. Apalagi kalau kekuatan Allah lebih mudah lagi. Ini kalau kita orang-orang yang beriman mesti percaya. Tapi orang-orang yang kafir tidak mungkin itu. Contohnya kalau kita sudah mendengar cerita bahwa jin ifrit membawakan singgasananya si Ratu Bilqis dibawa ke istananya Nabi Sulaiman, itu mampu
maka Allah lebih mampu daripada itu. Yang menciptakan Cinefred itu, yang menciptakan semua itu, menciptakan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma menjalankan pada hambanya, kepada Nabi Muhammad dalam semalam dari Mekah menuju Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam semalam, dan diperlihatkan juga neraka, surga, dan sebagainya, itu mampu, maka kita wajib percaya. Wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu segala-galanya, karena Dialah yang menciptakan segala-galanya ini. Jadi wajib percaya kita bahwa dulu Allah pernah menjalankan hambanya Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat, yaitu keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendirikan sholat, di mana sholat itu sangat penting sekali bagi seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai bukti pengabdiannya, sebagai bukti ketaatannya, maka wajib kita semua mempercayainya. Jadi jin saja mampu membawakan singgasana yang jauhnya ribuan kilo hanya dalam sekedipan mata, apalagi Allah. Dan itu tidak hancur, yang yang dibawakan itu tetap utuh. Singgasananya tetap utuh. Singgasananya Ratu Balkis tetap utuh. Dibawa ke tempat istana Raja Sulaiman, tetap utuh. Ini Nabi Muhammad juga dibawa, diisrokan sampai ke Sidratul Muntaha, badannya tetap utuh. Ada yang percaya bahwa itu hanya rohnya saja. Tidak. Tapi kalau dia mempercayai rohnya saja juga nggak apa-apa. Yang penting dia Nabi Muhammad ke sana dan diperintahkan untuk sholat kepada umatnya. Itu. Jadi jin saja bisa menjalankan dari tempat jauh tanpa rusak, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semuanya ini. Inilah bukti bahwa ayat-ayat ini benar, bahwa Masjid Aqsa itu benar. Dahulu memang namanya bukan Masjid Aqsa tapi sinagoga, tapi ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti sinagoga yang ada dengan itu akan menjadi masjid. Ini jadi wahyu Allah itu benar-benar bukan karangan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.